Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ira Mahrizati. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan nomor NIM 20053042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengemukakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Maka, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan militer Jepang mengumumkan akan membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintahan militer Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Donkoritsu Zunbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh pemerintahan militer Jepang yaitu Soiko Shikikan, yang dihadiri oleh Jenderal Itagaki dan Letnan Nagaki. Kemudian dilangsungkan acara pengibaran bendera Jepang Hinomaru oleh Mr. Age Pringgodikdo dan pengibaran Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI terbentuk, maka BPUPKI melangsungkan sidang pertamanya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam persidangan ini, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Adapun 3 tokoh yang mengemukakan gagasannya tentang rumusan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun gagasan yang dikemukakan Muhammad Yamin, yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Supomo mengemukakan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Supomo yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang diberi nama Pancasila. Adapun rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, keadilan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
2. Masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI telah berakhir, namun rumusan dasar negara belum terbentuk. Maka BPUPKI membentuk Panitia 9, yaitu Panitia Perumus Dasar Negara yang beranggotakan 9 orang. Tugas daripada Panitia 9 ini adalah menampung berbagai aspirasi tentang perumusan dasar negara. Adapun anggota dari Panitia 9 terdiri atas yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua, Abdul Kahar Muzakir, yang ketiga, Dr. Andus Muhammad Hatta, yang keempat, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang kelima, Muhammad Yamin, yang keenam, Haji Agus Salim, yang ketujuh, Ahmad Subarjo, yang kedelapan, Abi Kusno Cokrosuryo, dan yang kesembilan, A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, dengan berbagai pertimbangan, maka disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tentang rumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan rumusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang kedua yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, maka BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan 7 orang. Kemudian, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan memuat beberapa hal pokok. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945. Maka, pada tanggal 17 Agustus 1945, hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Pleno BPUPKI. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.